Islam kita bersama Pak Ustadz Fahru Razi dan tentunya ini wa indahu ummul kitab. Allah itu bisa menghapus, bisa menetapkan ketentuan-ketentuan bagi hambanya. Dan di sisi Allah lah terdapat ummul kitab. Maka dijelaskan oleh ulama yang bisa dihapus atau diganti itu adalah catatan yang berada di Lauhil Mahfuz. Di catatan yang berada di Lauhil Mahfuz masih bisa diganti dengan doa, dengan sedekah dan lain sebagainya. Sehingga ada hadis yang berbunyi la yaraddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa mengubah ketentuan Allah itu kecuali doa. Dan yang bisa diubah itu adalah ketentuan yang tertulis di Lauhil Mahfuz. Sedangkan ketentuan yang berada di genggaman Allah, ketentuan yang berada di sisi Allah itu tidak bisa diubah dan hanya Allah yang mengetahui. Nah, jadi ada ketentuan yang Allah tulis di Lauhil Mahfuz dan ada ketentuan yang berada di genggaman Allah di sisi Allah. Nah, yang di Lauhil Mahfuz itu masih bisa diubah dengan doa. Sehingga dikatakan la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa yang menolak atau mengubah ketentuan itu kecuali dengan doa. Maka kita disuruh memperbanyak doa karena doa itu ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjata orang-orang yang beriman. Jadi kalau ditanya bisa atau tidak bisa ketentuan itu diubah. Ketentuan yang di mana? Ketentuan yang tertulis di Lauhil Mahfuz. Dalilnya mana? Yamhullahu ma yasha' wa yuthbitu 'indahu ummul kitab. Itulah mengapa kalau kita lihat di Lombok ini banyak kita dapati orang-orang yang melakukan atau melaksanakan ibadah pada malam nisfu Sya'ban. Nah, karena banyak yang meyakini sesuai dengan anjuran daripada alim ulama yang menjelaskan karena pada malam itulah pada malam nisfu Sya'ban itulah ketentuan selama 1 tahun itu akan diketok. Ada pula yang mengatakan pengetokan takdir seorang selama 1 tahun yang akan datang itu berada pada malam Lailatul Qadar. Sehingga dikatakan Lailatul Qadar, malam qadar, malamnya takdir. Ya, malam Ramadan. Ini penjelasan tentang alim ulama. Tetapi kita sebagai orang yang bijak hendaknya tidak terlalu memperdalami teori-teori tentang takdir tadi. Kita sebagai orang yang beriman harus lebih menekankan keimanan kita daripada logika-logika kita tentang takdir tadi. Dan memang susah itu untuk kita telusuri bisa untuk kita lebih jauh detil ya rincian takdir dan keadaan Allah itu ya. Jadi atau mungkin juga masuk ke sana akal pikiran kita secara penuh ya. Jadi kita berpikir bahwa kalau bisa kita takdirnya baik sejak dari awal sampai akhir. Kita melihat Rasulullah kita tahu beliau dakwah di Mekah 13 tahun, hasilnya sedikit. 10 tahun di Madinah hasilnya banyak. Kenapa tidak langsung saja Allah tentukan beliau dakwah saja 23 tahun di Madinah? Pasti pengaruhnya lebih besar. Nah, maka kita yakini suatu tahapan atau suatu takdir yang satu itu adalah tangga menuju takdir berikutnya. Kadang-kadang juga diiringi dengan kegagalan-kegagalan ya. Kadang suatu kegagalan itu merupakan salah satu anak tangga dari tahapan-tahapan kita menuju kesuksesan yang abadi. Jadi kita mengetahui puncak daripada kesuksesan kita itu adalah ketika kita menghadap Allah dalam keadaan diridhoi. Kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mencapai kepuncaan atau puncak daripada kesuksesan tertinggi itu kadang kita melewati takdir baik dan takdir buruk. Pasang surut. Maka kita yakini bahwa semua itu adalah takdir Allah untuk menuju fase atau untuk menuju puncak daripada harap kita yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ini bisa satu hal, akankah juga takdir yang kita rasakan yang kita juga tidak sendirian ya, lingkungan kita, masyarakat dan keluarga kerabat kita juga merasakan kalau takdir yang kaitannya dengan wabah, penyakit ini kan bisa menjadi satu tahapan kita menjadi orang yang lebih kuat, lebih bijak, ataukah ini sisi lain ujian ya, buat peringatan dan seterusnya. Ini bagaimanakah kita bisa memaknai ini, bisa
bahwasanya apapun yang kita hadapi ya, bangsa kita hadapi saat ini itulah bagian dari tahapan-tahapan tadi yang harus kita jalani sebagai hamba Allah secara manusiawi dan juga secara keimanan tadi. Ya, jadi seperti yang katakan tadi, untuk konsep takdir itu kita sebagai orang beriman harus menitik beratkan pada penekanan keyakinan kita, bukan pada teori-teori semata. Karena sekali lagi nikmatnya dan manisnya Islam itu tidak bisa dirasakan dengan teori, tapi bisa dirasakan dengan keimanan dan melakukannya. Lalu bagaimana kita menghadapi suatu permasalahan? Apakah kita itu harus berserah diri tanpa ikhtiar? Ya, misal tadi ada pandemi, apakah kita berserah diri tanpa ikhtiar? Maka Allah juga menjelaskan bahwasanya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah nasib suatu kaum manakala kaum tersebut tidak mengubah nasibnya sendiri. Artinya apa? Artinya seperti yang katakan tadi, ada takdir al-mukhayyar yang kita bisa diberikan pilihan. Kita memilih yang mana? Apakah kita mau berdiam diri tidak melakukan ikhtiar apapun, atau kita menjalankan ikhtiar terbaik? Karena misal ketika kita sakit, kita mendapati hak daripada badan kita. Ada hak daripada badan kita. Apa haknya badan? Haknya badan itu diberikan porsi untuk istirahat, diberikan porsi untuk minum vitamin dan obat. Itu haknya badan. Lalu ketika kita sakit tidak kita berikan haknya badan itu, maka secara hakikat kita telah menzalimi badan kita sendiri, termasuk berbuat zalim. Tapi memang ada golongan orang-orang tertentu ya, yang golongannya itu sudah di atas golongan orang-orang biasa, yang ketika dia mendapatkan penyakit misalnya, dia malah mendapatkan kenikmatan dalam sakitnya itu. Ada orang seperti itu, sabarnya lebih tinggi lagi ya. Tetapi itu tingkatan yang berbeda. Jadi ada sekelas para aulia, para wali Allah. Para wali Allah itu ataupun orang-orang ahli hikmah itu, dia merasakan ketika sakit itu, disitulah dia lebih dekat untuk bermunajat dengan Allah. Nah, jadi ada orang ketika sakit itu seperti orang-orang biasa, menyembuhkan sakitnya itu dengan berikhtiar berobat, minum vitamin dan lain sebagainya. Dan itu dibenarkan dan itu diberikan contoh ketika orang sakit, ya Rasulullah mencontohkan dia untuk berobat. Tapi jangan pula kita salahkan ada segolongan orang yang ketika dia sakit dia tidak berobat. Karena dia mendapati nikmatnya dan manisnya serta lezatnya bermunajat itu di tengah sakitnya. Keyakinannya mungkin lebih tinggi ya. Ya, itu tapi golongan orang-orang yang sudah keluar daripada golongan orang-orang biasa. Itu orang-orang yang sudah makomnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bila kita bicara syariat, secara syariat dan digunakan untuk orang-orang luas, untuk orang-orang masyarakat umum, maka jalan yang ditempuh harus dia berobat, menjauhkan diri dari apa-apa yang memberikan mudarat dan memberikan hak daripada badannya itu agar sehat, diniatkan agar kuat beribadah. Baik Nisa, dan ini satu hal yang sangat perlu kita juga sadari ya, bagaimana konsep tadi memaknai takdir seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, kita tinggal bisa mengukur ikhtiar kita, lalu juga keyakinan kita ya. Jadi keyakinan kita ini harus kita lebih utamakan terlebih dahulu. Nah, ini terkait dengan bagaimana kita terhindar dari wabah ini, kan ada program vaksinasi dan seterusnya. Itu bagian dari ikhtiar juga Pak Ustaz, atau bagaimana? Jadi setiap orang memiliki ikhtiarnya masing-masing. Pemerintah berikhtiar dengan caranya, ya. Masyarakat pula berikhtiar dengan caranya. Pemerintah dalam ikhtiarnya misalnya memilih vaksin, ya. Kita hormati kapasitas pemerintah sebagai pemerintah. Tapi masyarakat juga memiliki ikhtiarnya sendiri untuk memilih caranya terhindar dari penyakit. Maka itu juga harus kita hormati. Ya, contoh umum, ada orang itu
misal secara umum kita dapati orang kalau minum vitamin dia sehat, ya kan? Tapi ada segolongan orang dia kalau minum vitamin malah sakit. Iya. Sebaliknya. Iya. Karena ada sebuah ungkapan yang mengatakan likulli syai'in istitsna. Pada setiap perkara itu ada pengecualian. Itu kaedahnya. Jadi orang kaedah umumnya minum Semua susu. berlaku tuh ya. Iya. juga Ada orang minum susu itu sehat, tapi bagi orang alergi minum susu itu buat bentol-bentol misalnya. Maka seperti kaedah tadi, setiap orang memiliki haknya masing-masing dengan ijtihadnya dia, dengan istikharahnya dia kepada Allah, bagaimana cara dia untuk menyembuhkan atau menyelamatkan dirinya. Pemerintah memilih ikhtiar menyiapkan vaksin. Nah, masyarakat nanti memilih ikhtiarnya sendiri. Ada yang berikhtiar menggunakan vaksin misalnya, ada yang berikhtiar tidak menggunakan vaksin tapi menggunakan yang lain misalnya, dan itu harus kita hormati. Karena kata ikhtiar itu ada berasal dari kata, kalau kita ambil masih satu akar kata dari kata khayyara tadi, memilih yang baik untuk dirinya. Dan kita tahu yang terbaik untuk setiap orang itu berbeda-beda. Tergantung kondisi masing-masing. Tergantung kondisi seorang. Maka tidak bisa kita memaksakan suatu jalan bagi orang yang lain, karena setiap orang memiliki jalannya masing-masing. Artinya apa? Disinilah kita bijak dalam bersikap, tenang dalam bertindak. Baik, tapi tujuannya tentunya sama bisa ya. Kalau kita ikhtiar untuk terhindar dari berbagai macam penyakit, mara bahaya, entah dia pakai jalan 1, jalan 2, jalan 3, tujuannya bagaimana kondisi kita tetap. Iya, hakikatnya tujuannya adalah setiap orang itu misal dia mengambil tindakan hakikatnya untuk yang terbaik bagi dirinya. Nah, jadi ada orang beranggapan yang terbaik bagi dirinya dia menggunakan vaksin, kita hormati, mendukung pemerintah. Ada yang beranggapan yang terbaik menurut dirinya itu adalah meminum vitamin misalnya, kita hormati. Ada yang terbaik itu adalah secara alami vaksinasinya, vaksinasi alam misalnya, seleksi alam, kita hormati. Jadi karena itulah makna dari ikhtiar, memilih yang terbaik daripada beberapa yang baik. Baik, intinya kita memilih cara masing-masing itu bagian dari bagaimana kita juga memilih takdir kita ya. Dan bisa setelah yang satu ini kita akan kembali.